Kalau ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusrin, semua kita akan merugi, khusr. Illal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua dari kita adalah orang-orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Kecuali jika orang itu punya iman, illal ladzina amanu. Orang punya iman di dalam hatinya. Keyakinan bahwasanya Tuhannya adalah Allah hingga sampai berikrar. Kalau asal kafir menjadi berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah atas dasar keyakinannya dalam hatinya. Maka dia mulai keluar daripada wilayah merugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Dan keimanan ini baru benar-benar kalau sudah ditandai dengan amal-amal zahir wa amilus solihati, karena iman di dalam hati nggak cukup orang hanya mengatakan dirinya iman, harus dibuktikan dengan perilaku zahir kita. Wa amilus solihati, lalu beramal soleh. Setelah seseorang beramal soleh, apakah cukup? Jangan sampai orang hanya sibuk memperbaiki dirinya saja. Enggak peduli orang lain benar atau tidak benar, enggak benar orang semacam itu. Dia di samping harus memperbaiki dirinya, itu dasar. Sebelum kita memperbaiki orang lain, dasar kita adalah iman di dalam hati kita. Kemudian kita beramal, dan amal itu kita fokus membenahi diri. Dan setelah seseorang membenahi diri, harus masuk wilayah selanjutnya. Bukan sekedar menjadi minas salihin, akan tapi hendaknya harus melangkah menjadi minal muslihin, yang berusaha untuk memperbaiki orang lain. Dalam ayat disebutkan watawassaw bil haqqi, nah, saling mengingatkan, watawassaw bis sabri. Jadi iman saja di dalam hati. Ada orang meninggalkan sholat, ada iman di dalam hatinya, hanya tipis imannya, tapi masih ada. Ada orang melakukan keharaman, ada imannya. Akan tapi jika iman itu benar-benar jaga, disuburkan, akan menjadikan anggota tubuhnya susah melakukan kemaksiatan. Makanya dalam akidah kita, iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang dengan ibadah kita. Semangat kita menjalankan kebaikan, meningkat itu iman. Bersama merosotnya kebaikan kita, lalu dibarengi dengan kemaksiatan, akan turun itu iman. Iman turun, bisa sampai rendah, nggak ada iman lagi. Naudzubillah. Nah, iman di dalam hati kemudian diwujudkan, ditampakkan dalam bentuk perilaku zahir amal kita. Dan amal kita ini dimulai dari ku anfusakum, menjaga diri kita sendiri, kebaikan untuk kita. Salat kita, perilaku kita, kita dengan Allah, diri kita sendiri. Dan setelah itu kita harus masuk, langkah selanjutnya adalah agar kita benar-benar keluar dari wilayah merugi. Setelah beriman, amal saleh, sempurnakan tawassaw bil haqq, mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan di antara kita dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabri, mengingatkan dalam kesabaran. Sabar ini maknanya luas, sabar menjalankan syariat. Sabar maknanya luas. Yang jelas di sini harus saling tawassaw, saling mengingatkan. Sehingga salah satu dari rumus yang hidup indah dalam rumah tangga dan bermasyarakat yang harus selalu dihadirkan adalah bagaimana kita menjadi orang yang mudah mengingatkan dan mudah diingatkan.